Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali bersama beribadah pada saat ini. Saya menyampaikan salam dari Aletheia, STT Aletheia. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada gembala di tempat ini yang mengundang, baik saya secara pribadi, demikian juga lembaga. Dan akhirnya kita terus terkonek satu dengan yang lain antara STT Aletheia dan GKT, saya harus sebutkan GKT bukan banyak GKT tetapi jemaat-jemaat di tempat di lokal masing-masing. Karena keunikan kita adalah kita ini satu, bahwa jika GKT hidup, semua anggota gereja hidup, maka itu kehidupan itu juga akan menolong STT Aletheia, demikian juga sebaliknya. Jika Aletheia juga hidup, maka jemaat-jemaat juga akan dihidupkan. Kita mutual ya untuk di situ. Ada beberapa sekolah yang kita lihat didukung oleh sekolah teologi ya maksud saya, didukung oleh 1, 2, bahkan 3 sinode. Dan mereka tentu mempunyai keragaman masing-masing. Seperti ada satu sekolah yang di Singapura itu malah didukung oleh 3 aliran denominasi. Nah kita GKT dahsyat menurut saya. Udah 50 tahun umurnya, masih jalan didukung oleh 1 sinode saja. Kesatuan ini kiranya bukan untuk membuat kita eksklusif, itu proposal saya. Kesatuan ini kiranya menolong kita untuk bagaimana menyikapinya dengan lebih baik lagi dan mengembangkannya dengan baik. Karena kita punya banyak kesempatan bekerja sama, baik di nasional juga dengan beberapa sinode lain, tetapi belum menjadi pendukung ya, dari segi dana dan kepengurusan dan segala macam, termasuk juga tenaga pengajar. Jadi kebutuhan Aletheia itu sekarang sebenarnya 2 yang terbesar. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswanya bertambah. Ya, kalau kita lihat di Surabaya ini menjamur universitas dan memburu banyak mahasiswa, Aletheia juga kepengen ya, bertambah terus jumlah mahasiswa. Dengan demikian berarti calon para pemimpin ke depan akan bertambah juga di GKT. Kita kepengen dapat mahasiswa-mahasiswa yang benih terbaik, amin. Dengan demikian juga menjadi cikal bakal untuk para pemimpin GKT yang prospektif ke depan, amin. Halo, udah bangun semua? Saya ulangi ya, kita kepengen dapat mahasiswa dengan kualitas baik, amin. Dan dari situ kita juga akan mendapatkan nanti calon-calon para pemimpin gereja juga yang terbaik ke depan, amin. Ya, kalau kita amin di situ, walaupun dia kalah kemarin di dalam pemilihan, tapi bukan amin yang itu yang saya maksud ya. Amin di dalam Kristus Yesus. Nah yang kedua, yang tidak kalah penting juga untuk kebutuhan Aletheia adalah dosen. Mungkin mendengar berpulangnya secara tiba-tiba Bapak Pendeta Dr. Alfius Areng Mutak pada bulan 11 yang lalu, dengar? Beberapa mungkin dengar ya. Beliau adalah paman saya yang membawa saya ke Malang dan akhirnya ya purna, sebenarnya tugasnya udah purna, tapi di-extend oleh kampus dan oleh lembaga pendidikan itu sebenarnya masuk ke teman-teman yang mengajar di kampus ke nomor induk dosen khusus NIDK, jadi bisa di-extend sampai 5 tahun. Tapi belum selesai semua itu beliau meninggal mendadak. Setelah itu ada dosen lagi, sebulan kemudian di Desember tahun lalu, Dr. Hari Ratulangi yang juga menjadi tenaga kesehatan, kita punya pelayanan atau klinik kesehatan di kampus, di samping kampus, tetapi juga dosen di bidang penginjilan, juga meninggal. Keduanya, kalau paman saya baru umur 65, tetapi kalau Dokter Hari itu sudah 70 lebih. Nah dengan saya sebutkan angka begini, pertama angka kuantitas, 2 orang meninggal, walaupun sudah masa purna. Yang kedua, yang nggak bisa dielak juga umur, artinya perlu regenerasi. Nah kalau kita tidak punya bibit yang baik, maka kedepannya juga Aletheia akan mengalami kekurangan dosen. Ancaman dari kekurangan dosen baik secara kuantitas maupun kualitas nanti adalah regulasi pemerintah tentang perguruan tinggi. Nah jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu kompleks di dalam dunia pelayanan, di gereja, di dalam dunia usaha pekerjaan, kami di Aletheia juga sedang struggling di dalam semuanya itu. Tapi semuanya itu kita bawa dalam pertolongan Tuhan. Karena yang menginginkan adanya Aletheia, yang menginginkan adanya GKT ini adalah Tuhan sendiri untuk pelayanannya di Indonesia. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, pada saat ini kita bersama akan merenungkan topik ini menyiapkan kita untuk nanti acara, saya lihat di dalam pengumuman di ibadah pertama tadi, Jumat Agung. Saya mendorong, walaupun nanti Pak Gembala juga akan mengumumkan bahwa akan ada malam refleksi, malam atau siang Pak Pendeta? Malam ya,
Malam refleksi tentang peristiwa di mana Yesus ditangkap dan akhirnya dia juga, dan ini kita menghantar kita ke sana bahwa mengapa dia begitu dan segala macam. Dan memang modus yang terjadi pada Yesus, sosok Yesus, kalau saya sebut Yesus itu berarti masuk dalam kemanusiaannya, kalau saya sebut Tuhan Yesus berarti keilahian dan kemanusiaannya sekaligus. Jadi kalau kita menyebut nama Yesus, itu adalah kemanusiaannya. Dan Yesus sang manusia itu, sang anak manusia itu yang dapat ditangkap, diadili, diperlakukan tidak benar, nanti kita baca ayatnya, tetapi keilahiannya sekaligus sebenarnya tidak bisa diapa-apakan. Namun karena untuk misi Allah, maka kita melihat Yesus harus memerankan posisinya, perannya. Dan di tengah semuanya itu kalau kita lihat salib, saya merujuk kepada apa yang diucapkan oleh Paus Francis, bisa dibantu dibuka. Setelah peristiwa perang Eropa, Ukraina dan Rusia, dan belum selesai itu berlanjut juga dengan perang di Timur Tengah antara Israel dan Palestina, sedang mengancam antara Tiongkok dan Taiwan. Dan juga kita nggak tahu Korea Utara ini juga marah-marah nggak karuan mau nyasar siapa, kita nggak tahu, yang jelas saudaranya di selatan kan. Dan juga mungkin kita nggak tahu Indonesia ini nanti juga akan kena imbas seperti apa di dalam geopolitik kalau kita ngikuti berita beberapa waktu belakangan. Akhirnya ada satu kata yaitu kematian. Kematian, tidak pandang suku bangsa, tidak pandang jenis kelamin, tidak pandang usia, tidak pandang derajat ekonomi dan tingkat kecerdasan apapun itu. Kematian sedang terjadi belakangan ini, dan bukan kematian karena musibah seperti bencana alam, tetapi kematian yang terencana, bukan oleh orang bodoh, tetapi orang-orang yang sangat jenius, bahkan super jenius pada saat ini, yang melakukan perang bahkan tradisional sekali, cuma senjatanya aja yang canggih, seperti Ukraina dan Rusia, dan juga terjadi di antara Timur Tengah sekarang ini. Itu kan perang tradisional, bunuh-bunuhan head to head begitu, antara orang yang musuh dan seterusnya. Senjatanya aja yang canggih, sedang menjadi kultur, sedang menjadi budaya. Dan ini memprihatinkan kita. Padahal yang menciptakan nyawa, yang menciptakan kehidupan itu sendiri adalah Allah, adalah Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan manusia berkembang biak. Dan Tuhan juga mengizinkan manusia memiliki kultur, memiliki budaya, memiliki peradaban. Tetapi kultur dan budaya itu dimaknai dan diisi dengan death, dengan kematian. Dan kita melihat ternyata ini sudah ada dan dialami oleh tokoh yang kita sangat kagumi, dan dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Markus pasal yang ke-15. Siapkan Alkitab saudara, dan saudara juga bisa melihat di layar. Saya ingin mengajak kita membaca silih berganti. Ada 15 ayat. Ya, ayat yang pertama saya akan awali, demikian juga ayat yang kedua nanti Bapak Ibu akan respons, akan sambut. Markus 15, ayat pertama saya baca. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Silakan dua. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Ayat 6. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ayat 11, tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka.
Ayat 13, maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jemaat, di sini kita melihat narasi yang ditulis oleh Markus dengan sangat padat sekali peristiwa sejarah 2000 tahun yang lalu itu. Dan di dalam narasi ini kita melihat ada satu alur yang akhirnya berpuncak kepada pembunuhan secara keji dengan cara disalib sesuai dengan tuntutan penghukuman paling parah, paling busuk, paling jelek pada masa itu, pada masa Romawi. Itu dengan cara disalibkan. Dan dramanya dimulai begini. Ketika para pemimpin agama pada waktu itu mulai berkumpul, mereka mulai bermain-main dengan kuasa. Dan kita melihat pada waktu di tengah permainan dengan kuasa itu nanti di dalam alur yang berikutnya ada tawar-menawar kebenaran yang akhirnya mereka ganti dengan perilaku jahat atau kriminal. Kita tidak perlu menjadi pakar kriminal sampai pada detik ini, tetapi kalau di antara jemaat di sini yang bekerja forensik yang meneliti dan apa segala macam tentang kriminologi, boleh juga mengetahui itu, asal memang kita melihat di dalam tiap negara term tentang terminologi itu bisa berbeda, ada spesifikasinya. Tetapi keseluruhannya itu adalah akumulasi dari kejahatan yang dimiliki seseorang yang membuatnya bahkan pantas untuk dikenakan penalti, dihukum mati, dan pada saat itu Romawi adalah salib. Dan akhirnya kita melihat penghukuman itu akhirnya berujung kepada kematian, dan di balik dari kematian itu kita melihat ada karya Allah yang besar. Itu yang akan menjadi alur percakapan kita ketika kita melihat ulang narasi padat yang pendek yang penuh dengan makna tentang Yesus ini. Kita lihat yang pertama bahwa di dalam alur itu ada permainan kuasa. Kita melihat kuasa dulu. Kuasa itu sendiri sebenarnya baik. Kuasa itu Tuhan Allah berikan kepada setiap kita manusia. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kejadian, setelah Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dan puncaknya Dia menciptakan manusia dan alam semesta sudah tertata, Tuhan memerintahkan manusia berkuasa. Tuhan Allah memberikan dari nafasnya, dari firman-Nya, power, kuasa kepada kita. Dan memang kita punya kuasa atas hidup kita. Saudara memerintah hidupmu, engkau mau makan hari ini atau tidak mau makan, itu kan ada kuasa yang Tuhan Allah berikan di dalam logik kita, di dalam feeling kita, di dalam semua keputusan kita, intuisi kita, power. Untuk ruling, memerintah diri kita sendiri. Dan power itu juga ada dalam keluarga kita. Kita diberikan hak, khususnya orang tua laki dan perempuan, memerintah keluarga kita. Tentu kuasanya itu bukan kuasa otoriter yang menindas, tetapi kuasa kasih kalau kita dalam Kristus. Dan kuasa itu juga ada kita punya di dalam perusahaan, di dalam lembaga, di dalam institusi. Saudara punya kuasa mengatur karyawan saudara kalau saudara di dalam bisnis. Saudara jangan heran kalau engkau punya karisma, kalau engkau punya power, kalau engkau punya kedudukan, position and power, itu dari Tuhan. Tuhan Allah berikan kuasa baik adanya. Di dalam gereja ada pemimpin, ada otoritas, ada seperangkat kesepakatan, itu power, system. Kuasa baik, tetapi ketika kuasa itu dimainkan, ya play with the power, nah ini jadi soal. Dan memang kuasa itu lekat dengan diri kita, tetapi juga bisa menjadi sarana, menjadi kendaraan untuk mencapai sesuatu kebaikan sebetulnya. Tetapi juga bisa menjadi kendaraan untuk dipakai yang buruk. Di dalam peristiwa pengadilan Yesus ini, Markus 15 ayat yang pertama kita melihat di sana tadi dalam bacaan kita, berkumpul itu gerombol semua orang-orang yang berkuasa. Bisa tampilkan di slide saya yang berikutnya. Ada 3 kuasa yang muncul di sana kalau Bapak Ibu melihat. Kalau Bapak Ibu melihat salib ada di depan kita,
Perhatikan, yang pertama, kalau di sebelah kiri kita, mari kita lihat sayap yang sebelah kiri itu adalah kuasa dari para agama yang mendakwah Yesus. Mereka itu adalah sekelompok orang yang terdiri dari 30 kalau skala nasional, skala lokal, tetapi bisa 70 lebih itu untuk skala nasional. Para penguasa Yahudi itu terdiri dari tokoh-tokoh agama, mereka adalah imam-imam. Dan juga adalah ahli-ahli Taurat. Dan juga adalah tua-tua. Nggak tahu dalam bahasa Mandarinnya itu pas nggak ucapan saya, Changlao gitu kira-kira. Perhatikan kita lihat kumpulan di sini. Pemimpin agama, para imam, itu tokoh yang tertinggi, kumpulan amirnya di situ. Kalau kita lihat puncak dari tertinggi tokoh agama, dan kumpulan para penafsir Alkitab yang akhirnya melahirkan teologi. Dari tata ibadah, pemimpin agama melahirkan teologi dan mereka terus berdinamika di dalam masyarakat, kumpul tradisi-tradisi keagamaan yang akhirnya para tua-tua itu ikuti, Changlao ini ikuti. Inilah kumpulan ini yang disebut dengan Sanhedrin. Atau di dalam bahasa Yunani disebut dengan Sunhadron. Sun, dari bahasa kita ngambil kata sinode, sunodos. Itu adalah kumpulan orang yang sama-sama punya peran dan juga mungkin punya tujuan bersama-sama. Sekumpulan orang-orang berkuasa ini. Dan dari kata Sanhedrin, di sana ada dua kata, sun-san, kumpulan, hederon. Saudara, kata hederon itu adalah kalau kita lihat ada sekolah TK di zaman sekarang, ada sekolah playgroup, ada PAUD dan apa segala macam, itu cikal bakalnya di pendidikan kuno Yahudi dan sampai sekarang masih ada sistem itu. Mulai dari garasi, asal ada lapak kecil aja sudah mulai bisa dididik anak-anak kecil di situ, didoktrinasi, ditreat sedemikian rupa untuk pengajaran apapun yang mereka mau. Itu kelompok itu adalah kelompok para hederin. Artinya bahwa kumpulan orang-orang ini adalah kumpulan orang terpelajar, oleh karena itu mereka membuat regulasi. Oleh karena itu kelompok ini yang disebut dengan kelompok legislator untuk negara. Ada di tingkat daerah dan juga ada di tingkat nasional. Mereka ini melihat kehadiran Yesus, ini kumpulan di Yerusalem, di sentral, di kota. Yesus kalau kita lihat dalam catatan Matius pasal 4 itu mulai pelayanan dari pinggir, dari periferi. Dia memerankan peran seperti para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Orang Farisi bukan ahli Taurat. Dia mengajarkan Taurat, dia mengajarkan kitab. Sebenarnya itu bukan tugasnya Yesus di dalam tradisi mereka. Karena Yesus tidak pernah hadir di dalam kumpulan heder. Tidak pernah masuk di dalam sekolah teologi mereka. Tetapi akhirnya muncul pengajar, menjadi seorang pengajar. Oleh karena itu setiap kali Yesus ajar selalu dikuntit sama para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan selalu ditanyain, dari mana engkau belajar ini? Sumbernya dari mana? Karena Yesus tidak masuk di dalam sistem pendidikan. Kalau bahasa kita adalah pendidikan teologinya pada waktu itu. Yesus nggak masuk di situ. Makanya terus dicurigai. Tetapi kita melihat pelayanan yang sangat efektif. Masa berkumpul sangat banyak. Singkat cerita 3,5 tahun itu kumpulan masa semakin luar biasa. Lawang dia memang adalah Allah sendiri. Sejak 12 tahun aja udah bersoal cakap dengan para ahli Taurat waktu dia tinggal di Bait Allah. Ingat nggak itu ya peristiwa itu ya? Jelas lah para Sanhedrin ini. Itu cikal bakalnya. Kebencian itu mulai dari situ. Jadi saudara kita melihat kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin agama, pemimpin teologi dan Changlao tua-tua itu dipakai untuk mendakwah Yesus pada saat itu mereka kumpul. Dan bahasa kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama tadi, Yesus diikat. Saya stop di situ dulu. Berapa banyak kita melihat kuasa gereja? Berapa banyak kita melihat kekuatan teologi, the power of theology, kekuatan doktrin, bukan menjadi vehikel, bukan menjadi kendaraan bagi gereja, bagi Kristus untuk maju berkembang menjaga dunia, menyerahkan kasih Allah. Tetapi justru mengikat Yesus enggak berdaya dengan teologi kita, dengan doktrin kita, dengan dogmatik kita, dengan sistem churching kita, menggereja kita. Nggak usah jauh-jauh tentang kematian dulu. Dengan sistem kuasa yang kita mainkan ini aja dulu. Dan berapa banyak kita memakai power kita, kuasa kita, entah dengan uangkah, dengan kedudukankah, dengan pengaruhkah, dengan knowledge-kah, dengan pengetahuankah, dengan pengalaman kita kah? Kita pakai itu untuk membangun. Atau malah mungkin kita untuk mengontrol orang lain. Seperti Yesus being arrested. Jadi dibelenggu, digeret, dibawa ke Pilatus. Itu dari sebelah kiri. Power of Jew itu tadi. Nah yang dari kanan,
Pilatus itu power dari dunia sekuler. Dan kita lihat ini representasi dari kafir dalam konteks ini. Representasi dari sekulerisme. Opus lawan dari kuasa agama-agama itu tadi. Kalau kita melihat di sini, mereka benci sama Yesus, terus mereka meminta legitimasi supaya kebenciannya itu bukan hanya lokal, bukan hanya sektoral, bukan hanya segregasi kelompok orang aja, tetapi ini harus menjadi isu nasional. Bahkan kalau zaman sekarang itu menjadi musuh masyarakat, menjadi musuh negara, menjadi musuh dunia. Yang gini-gini mentalitasnya Amerika paling pinter. Apa yang disukai Amerika, seluruh dunia harus suka. Apa yang dibenci Amerika, seluruh dunia harus benci, begitu. Ada mentalitas itu, terasa nggak Bapak Ibu di dalam budaya kita? Ini pengaruhnya begitu. Tokoh-tokoh agama itu benci Yesus sebetulnya. Kami kelompok yang legal kok, bait Allah, kami belajar teologi, kami belajar imam sejak turun-temurun pas ini ada orang pinggiran dari Galilea. Dia mulai ngajar ini, dia mulai ngumpulkan umat ribuan orang. Ya memang dikasih makan, dibuat mujizat, disembuhkan sih segala macam. Tapi dia tidak termasuk header, dia tidak termasuk murid yang legal di dalam bait Allah. Sehingga benci itu mereka. Dan mulai cari cara banyak. Nah, kebencian itu dibawa menjadi isu internasional. Antara kelompok bangsa Yahudi dengan bangsa Romawi juga harus ikut membenci sosok yang namanya Yesus ini. Tidak tahu di antara kita-kita yang punya kuasa ketika sudah nggak suka, ya minimnya begini. Kalau kita seorang pemimpin perusahaan, kok masih ada orang ini, saya nggak mau lihat lagi mukanya dia, cepat di kick out. Akhirnya kita hilang itu, entah dia perannya sebagai supervisor atau apa-apa gitu, terus di kick out gitu. Saya pernah ketemu sama satu teman, karena saya pernah dengar nama big boss-nya dia. Gimana kamu sering ketemu? Jangan sebut-sebut nama gitu. Kalau bisa kita nggak usah ketemu sama big boss saya itu. Kenapa? Kalau dia nggak suka, kok orang ini masih ada batang hidungnya di sini. Saya nggak mau lihat dia mulai besok. Hilang tuh. Di perusahaan kan juga begitu kan. Nah tapi kita nggak tahu karena nggak tahu kita orang Tionghoa ini mainnya gimana caranya. Tapi kalau yang di Jawa itu saya isam bedek. Aku isam bedek dan bisa ngerasakan. Wis mulai ada main kultur Jawanya. Ngono yang ngono ning ojo ngono gitu. Jadi pelan-pelan ya. Aku wis enek ndelok arek iki umpamane gitu ya. Aku wis enek ndelok wong iki, aku wis enek ndelok iku wis umpamane gitu ya. Dibuat ora betah. Jadi gak dianggap, gaji gak diundakne, kerja ditambah. Ora disopo, ora di apa, ora dibenci sisan. Tapi orang-orang itu sesuai merasa, loh aku ki ono gak ono ning perusahaan ini, ono gak ono ning lembaga iki ya ora ning pengaruh ya. Wis timbangane gak dianggap leren ae, kemeng dewi kan gitu. Nah perusahaan juga enak, kan ndak aku nyangoni apa, sangon kan gitu. Di PHK ini kan kudu sangon kan gitu ya. Lebih halus cara mainnya. Lagi kasar iki, pemimpin agama iki kasar, bawa tenangan pejabat kok dibrekas gitu segala macam. Nah apapun itu ada game power di situ, ada permainan kekuasaan. Yang berikut kita melihat di situ, bukan hanya Pilatus ada kuasa, bawahnya lagi kita melihat massa, sekumpulan massa, ada banyak orang. Kumpulan banyak orang ini bukan orang yang kemarinnya ikut makan pada waktu Yesus kasih 5.000 orang makan. Karena kumpulan orang yang makan 4.000, yang 5.000 dan yang lainnya lakukan mukjizat itu, kebanyakan mereka tuh berada di pinggir yang kebanyakan. Di daerah sekitar Galilea itu jauh dari bait Allah. Ini pengadilan ini dibuat di kota. Ada yang Yesus lakukan di bait Allah. Sedikit, nah kumpulan yang sedikit inilah kelompok minoritas inilah yang cinta Yesus. Tetapi yang mayoritas, massa yang ini, yang mayoritas itu yang pernah dengar tentang Yesus. Yang enggak kenal, yang enggak percaya, yang enggak ngalami Yesus, yang enggak pernah mendengar ajaran Yesus secara utuh dan singkat cerita bukan murid kelompok massa ini. Nah kelompok massa yang benci inilah yang tidak pro Yesus tetapi yang pro kepada pemimpin-pemimpin Yahudi itulah yang dihasut, yang diprovok sedemikian rupa oleh orang yang berkepentingan, oleh pejabat atau penguasa yang berkepentingan untuk sun, bukan hanya Sanhedrin itu adalah kelompok dari 3 kelompok pemimpin itu, tapi rakyat, rajanya juga diajak sun bersama-sama together membenci Yesus. Ada permainan di situ. Saudara, yang saya mau katakan di dalam bagian ini adalah hati-hati dengan power, dengan kuasa. Selagi kita bernapas, selagi kita punya tangan, selagi kita punya pengetahuan, selagi kita punya koleksi,
Koneksi dan koleksi. Koneksi itu adalah relasi kita, koleksi itu adalah segala harta benda kita termasuk tabungan dan deposito kita. All together power. Ibu-ibu punya banyak pengetahuan. Ibu-ibu punya kunci rahasia. Tetapi dia tahu bahwa orang ini membencek dia. Ketika dibuka rahasia itu, mati orang itu. Hati-hati itu power juga. So, hati-hati dengan kuasa. Pada saat kita merenungkan Paskah kali ini, kita melihat bagaimana kuasa itu bermain. Dan kita juga kebetulan dikasih kedudukan, entah di pelayanan, entah di perusahaan, entah di masyarakat, entah di negara. Saya nggak tahu ada nggak Pak Pendeta, pegawai negeri, anggota kita di sini, yang punya kedudukan beken mungkin gitu ya. Jadi tanda tangannya itu kalau pakai bahasa Anies ya kemarin. Tanda tangannya ini pengaruh sekali gitu ya. Set ini ya perusahaan buka 500 T umpamanya gitu. Gak diteken ya tutup umpamanya gitu kan. Jadi cuma bondo pentok gitu loh. Kuasa loh. Siapa di antara kita ini? Hati-hati. Sadari bahwa ini kalau pakai bahasa saudara kita di sana amanah, pakai bahasa kita itu adalah calling. Tuhan memberi kepada kita kuasa itu as a call, as a calling. Sebagai panggilan untuk kita responsible pertama kepada Tuhan, kemudian juga kepada ini. Dan jelas ketiga kelompok kuasa-kuasa ini, the group of powers ini, para orang-orang yang berkuasa, kelompok orang berkuasa ini, jelas mereka adalah melakukan kesalahan. Tetapi ini faktanya kita melihat terjadi di situ. Jadi kalau kita lihat ini isunya memang sangat-sangat konspiratif sekali tentang pengadilan Yesus ini. Kita sudah tahu itu. Tetapi ini menjadi mawas bagi kita untuk hati-hati dengan hal itu. Nah, yang selanjutnya kita melihat adalah respon Yesus, menarik sekali. Di tengah tuduhan itu kita melihat Yesus diam. Apa Bapak Ibu? Yesus dia tidak menjawab, dan yang ngomong diam ini teks. Kita nggak dengar cakap-cakapnya Yesus. Yang dengar saat itu Herodes. Makanya ketika di dalam teks tadi, coba ditampilkan slide yang berikut. Di dalam teks tadi saya beri warna merah karena di situ toh Yesus ngomong di antara 15 ayat ini. Cuman satu kalimat toh Yesus ngomong, engkau sendiri mengatakannya, 3 kata. Setelah itu Yesus diam. Diam luar biasa. Ada yang meneliti bahwa keberdiaman Yesus itu mungkin karena kagum. Ada orang yang diam itu karena kagum. Wah, terus tidak bisa ngomong. Wah, cuman bisa wah gitu toh ya. Apa speechless ya gitu. Ada juga orang yang diam itu karena setuju. Ya, tidak perlu ngomong lagi, mantuk-mantuk. Ada orang yang diam itu karena takut, saking takutnya sampai begitu. Ada orang yang diam karena marah, anger. Nah, ini di dalam keluarga tadi saya kasih contoh juga, ada keluarga yang menikah beda suku, beda tradisi, yang suami dari daerah Sumatera yang memang terbiasa bicara lantang dan terus terang, gitu. Karena di dalam budaya mereka, di dalam adat mereka, semakin lantang, semakin terus terang, semakin diungkapkan dengan bersemangat, itu semakin benar gitu. Karena itu tidak ada yang disembunyikan. Nah, istrinya dari Jawa, orang yang harus halus, kalem, sabar, gitu. Nah, semakin benar, semakin wajar, semakin apa ya menengo, wis ndak usah bengak-bengok kan gitu orang Jawa, kualik ya. Jadi keluarga ini bayangkan dramanya itu satu ngalor, satu ngidul arah nih gitu loh tuh. Yang suami istri ini diem, istri ini diem. Atau yang sebaliknya, ketika ibu-ibu yang terlalu banyak berbicara, dapat suami tipe pendiam. Ya, terus diceramahi terus sama istrinya, suami ini diem juga gitu. Diem itu ada banyak makna. Nanti coba respon Yesus diam ini coba analisa di dalam kehidupan kita masing-masing. Keberdiamanmu selama ini diam karena apa coba? Karena kagum, keren kali suamiku ini ya, penceramah hebat. Padahal aku tahu juga dia tidak sekolah sampai S5 pun gitu ya. Tapi kagum gitu istrinya, keren kali gitu ya. Apa kekaguman begitu dia diam? Atau dia juga diam karena ya benar pak. Mantuk-mantuk aku tak sing keliru. Atau diam karena takut. Gak usah bantah wis, tambah banter kok. Lek dia ngomong 5 menang, kok lek disaut meneh 15 didone gitu. Wah. Berabe gitu kan. Atau diam karena marah. Muni maneh. Keliru aku pulang cepat mau ngono. Jadi coba
keberdiaman saudara di dalam relasi sehari-hari itu karena apa? Ya bisa tambah sendiri daftarnya. Oke. Nah yang menarik kalau kembali dalam cerita keluarga ini, jadi istrinya tuh diam. Diam tuh resisten, dia melawan itu. Jadi orang diam tuh melawan sebenarnya dalam gestur tertentu. Dia melawan atau diam apa? Nah Yesus dia diam. Diamnya itu dia melawan. Karena dia tahu rancangan penguasa-penguasa itu yang diibaratkan itu tirai besi sudah. Nggak mungkin bisa diterobos dengan kata-kata. Tetapi keberdiaman Yesus itu adalah representasi dari keberdiaman Allah untuk menyatakan karyanya kepada manusia. Dan ini adalah penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh Yesaya 500 tahun sebelum Sang Mesias ini lahir. Bahwa Sang Mesias ini akan dikorbankan seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Kita ingat ayat itu. Dan domba itu keluh, domba itu tidak bersuara, domba itu tidak memberontak. Keluh, diam. Hari ini, ketika engkau di dalam tekanan kuasa manapun, ketika kejahatan apapun yang menindas engkau dan seterusnya, kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan diam, jangan heran. Jangan-jangan kita sedang menggunakan kuasa kita, keinginan kita, ego kita, dan macam-macamnya kita. Dan Tuhan milih diam. Diamnya itu bukan diam apatis, diamnya itu bukan diam powerless. Gampang sekali kita melihat di sini kan, oh keren-keren nih kuasanya Pak. Gila remuklah Yesus pada waktu itu. Sebetulnya Yesus bilang, apa susahnya saya perintahkan malaikat, tapi aku nggak mau lakukan itu. Kan pernah Yesus bilang. Dia punya power kok, dia adalah sang kuasa, wong dia yang mengasih kuasa, tetapi dia diam. Nah pada saat yang bersamaan juga mungkin selama ini kita merasa Tuhan itu diam, tidak bicara, bahkan merasa tidak hadir, absconditus di dalam hidup kita. Saya tidak tahu, tetapi ingatlah dia tetap ada di situ. Dan dia sedang mewakili kita. Sebenarnya ketika ada banyak orang mendakwah kita, sampai kita terdiam sekalipun. Sekarang kita lihat di YouTube itu banyak orang yang menyerang ajaran kita, betul? Banyak cara orang bikin supaya kekristenan kita bukan hanya luntur tapi dijungkir balikan apa segala macam. Tapi kita percayalah, nanti buka di dalam Lukas pasal yang ke-12. Ada saatnya Roh Kudus memampukan kita untuk berbicara. Berbicaralah dengan baik. Tidak perlu koar-koar juga mereka. Mereka 10, kita 10 juga balas. Mereka 10 hantam kita, 20 hantam kita 20 juga hantam mereka. Gak usah habiskan banyak energi di situ. Mungkin ada saatnya kita diam. Memang ada filsuf yang mengatakan berbicara itu punya konsekuensi, termasuk juga diam punya konsekuensi. Dan Yesus pada saat ini dalam keadaan diam, dia punya konsekuensi apa? Sebenarnya dia ada kesempatan untuk dibela oleh Pilatus. Akhirnya dia pro kepada pemerintah sekuler kan? Tapi itu terlalu gambling, terlalu main spekulasi lah. Yesus memilih diam kan dia firm, dia tahu dia sedang menjalankan misi Bapa. Biarkan Allah bekerja dengan caranya, dengan waktunya, dengan kuasa dan hikmatnya. Ketika semua proposal kita sampaikan kepada Allah, dan itu kelihatan Allah masih diam. Sampai pada detik ini saya tidak tahu ketika jemaat sedang mendengarkan firman ini, engkau sudah berdoa kepada Tuhan banyak, engkau sudah berusaha banyak, dan engkau sedang menghadapi himpitan, engkau sedang dipermalukan. Tetapi Tuhan di mana engkau? Kok enggak ada petunjuk, enggak ada clue. Saya baca firman belum dapat juga. Enggak apa-apa, tetap aja jalani. Yesus sendiri juga mengambil sikap diam sebagai resisten, sebagai bertahan. Dan kita, kebanyakan dari kita, menarik juga mempelajari istilahnya filosofi atau spiritualitas diam. Silent spirituality atau silent philosophy. Ini nggak perlu gumbar-gumbar macam-macam sehingga kayak orang cerewet nggak karu-karuan. Malah apalagi di dalam dunia medsos ini hati-hati ibu-ibu, remaja, bapak dan termasuk saya juga. Nggak usah bikin berisik di dalam dunia medsos kita. Malah kok konangan, kayak gini. Karena pedang mata dua itu. Apa yang kita tampilkan nyerang ya bisa nyerang balik kita juga dan seterusnya. Ada saat yang kita harus berhikmat dan keep silent. Nah, temui sekarang filsafat diam dan spiritualitas diam. Yesus melakukan itu. Yang berikut kita melihat ada bargaining kriminal. Setelah permainan kuasa ada permainan kriminal. Ini settingnya main kepada ada sekelompok penjahat yang nanti yang banyak muncul di dalam alur cerita ini adalah kelompok massa yang sudah terprovokasi itu. Coba perhatikan, ini memang betul-betul pengadilan yang
Busuk banget kok ini, brengsek banget kok ini. Kok tiba-tiba Yesus itu disejajarkan gitu loh. Coba kita lihat ya. Di dalam Markus 15 ini, Sang Yesus itu dalam ayat yang ketiga itu udah tahu. Pilatus sudah tahu dia difitnah kok. Saya nggak tahu kok Pilatus tuh di dalam narasi ini langsung di-quote oleh si Markus. Dia bilang, kamu nggak memberi sanggahan ya terhadap tuduhan yang banyak sekali disampaikan oleh orang-orang ini. Dan akhirnya di dalam ayat yang berikutnya, si Pilatus tahu kok bahwa dia ini dibenci ayat 10. Ini karena benci nih dibawa ke sini nih, karena dia mungkin dengar-dengar. Dia sebagai pejabat negara yang termasuk negara yang dia jajah, orang-orang Yahudi itu tahulah dia info bahwa ini kehadiran Yesus sudah meresahkan sejak dalam Herodes pada waktu dia lahir. Dia tahu itu semua dan atau ada gejolak di masyarakat. Oke, sekarang di meja pengadilan saya nih, saya juga harus tahu nih. Ini ada bukti apa nih? Ternyata kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, Yesus nggak jawab. Ini orang ini, padahal kan dia bisa memanfaatkan power saya, gitu kan Herodes bilang. Tapi nggak dipakai tuh. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata ini innocence, sinlessness, nggak ada salahnya ini. Kenapa ya kayak gini ya? Nah, inilah kita melihat bahwa Yesus yang saat itu, pada saat ini kita melihat ada 4 fakta, 4 ayat ini, dan pada waktu Bapak Ibu membaca meneliti Alkitab, ayat ini sebenarnya meneguhkan apa yang menjadi standar dogmatik di dalam perjanjian lama tentang sistem kurban yang sempurna untuk dipersembahkan kepada bait Allah. Bahwa kurban yang dipersembahkan selain dia jantan, anak domba jantan itu harus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Taunya bagaimana cacat dan tidak bercela? Harus dipirsani lengkap, di-assess, dites, di-verify sedemikian rupa oleh siapa? Oleh imam yang kaliber. Dan kalau ketemu tidak sempurna baru bisa layak dipersembahkan. Pada saat ini kita melihat kehadiran Pilatus itu sedang memerankan sebenarnya secara tipologis peran imam yang memeriksa, yang ngecek calon kurban untuk dipersembahkan. Bahwa itu harus spotless, artinya tanpa dosa, tanpa celah. Tidak boleh timpang juling, kita baca di dalam kitab Imamat itu begitu. Dan itu ketemunya dalam Yesus. Sehingga kesimpulan di dalam ayat ke-10, aku gak ketemu kesalahan, kata Pilatus. Itulah Tuhan kita. Tetapi di dalam drama itu, karena udah gandeng tangan pejabat dan apa segala macam, karena udah tradisi juga harus membebaskan satu orang nabi. Jadi dia dilekkan, disejajarkan, dijejerkan. Ini aja sudah gak masuk akal logika hukum sebetulnya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini sebenarnya dinamika yang terjadi pada saat itu. Tidak ada kesejajaran sama sekali. Walaupun catatannya cuma 2, pasal 15 ayat 7 kita melihat di situ. Cuma 2 catatan dari tentang Barabas, tapi itu maut sekali. Dia perusuh, dia pembunuh, dan ada komplotannya lagi. Itu tunggu waktu aja, tinggal digantung. Dan itu akhirnya dimainkan, kriminal ini dimainkan. Kasus perkara ini dimainkan, dibargainingkan, tukar menukar. Oleh karena itu filsuf Prancis yang sekuler, yang sebenarnya ateis, dia ketika membaca narasi kekristenan tentang bagaimana Yesus disalibkan, dia setuju dengan istilah scapegoat, kambing hitam, dia setuju. Dan scapegoat ini adalah bukan tindakan hukum semata, tetapi ini mindset. Bahwa ternyata di dalam kerangka berpikir kita sehari-hari, itu juga sering punya kerangka pemikiran mindset kambing hitam. Jelas-jelas nggak ada kesalahan Yesus, tapi dibuat menjadi bersalah. Bagaimana kita memperlakukan pelayanan kita? Apakah scapegoat? Dikambing hitamkan, gara-gara saya aktif pelayanan nih, usaha saya hancur. Rumah saya berantakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Scapegoating mentality. Yesus, tokoh yang dikorbankan. Kalau pakai istilah yang lain itu kan banyak, sapi perah lah, kelinci percobaan lah, dan sebagainya dan sebagainya. Scapegoat. Yesus dikorbankan. Tetapi itu bukan kecelakaan. Tapi ini adalah by design dari Allah sendiri yang mengizinkan Yesus dengan cara begitu. Dan kalau kita lihat, ini sebenarnya ada dilema bahwa ini adalah kompromi antara agama dan kafir. Dan juga kita melihat ada komunitas sakral dan sekuler itu mereka bersama-sama bermain. Itu dilema moral sebenarnya di situ. Kriminalitas menjadi komoditi para penguasa. Jadi kesempatan ini. Ini kan cara scapegoat tuh gini loh. Orang yang baik
A, B, C, D, E sampai F gitu ya toh. Gara-gara G keliru, mati dia langsung. Jadi yang A sampai F itu kesalahannya hancur. Orang zaman dulu bilang apa, susu, apa namanya, apa istilah susu sama tuba tuh gimana kata-katanya tuh? Air susu dibalas dengan air tuba. Sebentar, saya mau tanya dulu ya. Pernah dengar istilah ini? Air susu dibalas dengan air tuba. Air susu, kita tahu ya susu ya, pernah minum ya. Air tuba tahu nggak tuba? Luis mulai bingung kita, karena itu pepatah yang kita hafal aja nggak perlu ngerti ya toh. Tuba itu racun. Saya pernah menggunakan alat itu untuk meracun ikan di sungai. Satu batang sungai itu ikannya mati kabeh. Dan kalau air susu itu udah ketetes tuba, buk berani-berani jajal ngombe. Katut modar kita. Jadi kayak begitu, scapegoat tuh begitu. Ada kebaikan orang apa segala macam, dikasih setetes tuba, mati kabeh ini. Ini udah tidak layak diminum, bukan hanya expired tapi berbahaya sekali. Nah, coba mentalitas-mentalitas yang begitu kadang-kadang juga ada di dalam komunitas kita. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa melihat gini. Nah, kalau kita melihat ini permainannya dilanjutkan dengan gambar ilustrasi saya, relasi antara pemimpin dan pengikut. Coba bantu saya. Di atas itu ada bargaining, ada kesepakatan. Nggak tahu di dalam perusahaan, di dalam gereja pelayanan kita seperti ini nggak kira-kira. Pernah lihat gambar ini, tapi kita kadang-kadang perlu analisa juga, perlu dalam konteks kita bawa. Nah, ketika gambar yang kedua turun, kekuasaan itu mulai dimainkan oleh leader, oleh pemimpin. Oh, jadi mengkeretup semua pengikutnya. Semua ngikut, harus ngomong yes walaupun enggak, pas segala macam. Ini jangan dipakai untuk analisa politik dan segala macam, aku gak ngerti, gak bertanggung jawab itu. Ya mungkin di dunia kerja kita lah gitu ya. Tapi ada satu sing wani nantang, ini calon orangnya menderita ini. Nah Yesus pada saat diam, pada saat dipropos itu seperti itu. Semua udah mengkeret. Nah tapi kalau kita lihat mulai dari level yang ketiga itu, ada orang-orang yang berani rival, mulai menantang, sekelompok orang saja. Orang ini mulai makin mengencangkan kekuatannya, tetapi kalau mburine melu kabeh, kekuatan massa namanya ini, maka pemimpin itu yang akhirnya runtuh. Itulah yang ada di gedung DPR kira-kira zaman dulu gitu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ini untungnya tidak terjadi di gereja. Karena Luther itu seorang diri dalam sejarah reformasi. Tetapi dia dengan kuasa firman Allah. Sebenarnya Luther juga nggak mau keluar dari gereja kok. Dia cuma memperbaharui di dalam. Tapi kan dia akhirnya dituduh dan segala macam penyesat dan segala macam. Akhirnya diekskomunikasikan. Akhirnya dia dikeluarkan. Dan ratusan tahun berjuang, gerakan reform protestantisme itu juga nggak diterima kok sebagai lembaga yang legal. Baru ketika Inggris membantu, hampir 150 tahun kemudian baru oke, ada lembaga denominasi baru namanya Protestan. Enggak serta-merta untuk tujuannya membuat denominasi kok. Jadi lain cerita. Nah, tapi di dalam dunia umum perusahaan kerap seperti ini, gesek gosok dan seterusnya. Ada bargaining dan ternyata yang sering dimainkan itu aspek-aspek kriminalitas, video-video yang nggak bagus, gambar-gambar yang itu dijadikan senjata truf untuk mengendalikan orang. Ini terjadi dalam masyarakat kita. Hati-hati. Nah, makanya di dalam peristiwa perenungan kematian Kristus ini, semuanya di Kristus alami. Semuanya Kristus alami. Dan yang berikut puncaknya adalah akhirnya dia sampai kepada dihukum mati. Peristiwa penghukuman mati Yesus ada yang mencatat itu karena dia disejajarkan dengan kriminal bangsa Romawi, ada 3 tingkatannya. Orang Romawi itu menghukum yang pertama, coba bantu saya, yaitu fustigatio. Mungkin slide saya yang di atas ini ada enggak? Di atas slide ini enggak ada? Fustigatio ini adalah jenis hukuman cambuk yang dilakukan oleh orang Romawi, oleh tentara Romawi, ya gini, itu khusus untuk kriminal ringan, tetapi ini sudah cukup berat. D. Carson mengatakan, jadi orang yang melakukan tindakan kriminal harus dibantai dengan ini, cuma tidak sampai mati. Nah yang medium, flagellatio. Flagellatio ini adalah pembantaian. Kalau yang tadi pakai kulit, yang fustigatio itu pakai kulit. Kalau yang ini mulai agak keras ini. Jadi mulai agak keras. Jadi dicemeti di tempat yang sama, umpama punggungnya punggung begitu. Oke, tapi ini cukup keras. Bisa mati bisa enggak. Tetapi yang terakhir ya, verberatio
Ini alat cambuknya yang kalau kita lihat dalam film The Passion of the Christ, itu yang harus ada metal, rumbai dari cemetinya itu, bahkan juga dari tulangnya hewan yang tajam, dan itu disasar, pada waktu nyambuk itu disasar bagian kulit dan daging dari orang yang dicambuk itu cetak, itu harus nancep logamnya itu, dan itu harus ditarik, pada waktu ditarik itu harus ngais. Jadi kail-kailnya itu harus ngais sehingga kulitnya itu robek. Verberatio. Ini kriminal yang sangat berat. Tetapi nyambuknya ini jangan sampai mati di sini. Karena nanti itu deretan dari nanti sampai ke salib. Puncaknya ke sana nanti. Nah, waktu Yesus dicambuk berkali-kali dan sampai akhirnya bahkan robekan itu bisa sampai kena tulang rusuk dan segala macam. Oke, jadi tergantung tingkatan kriminal yang dilakukan pada zaman Romawi itu. Itu deraan yang diberikan kepada orang yang terhukum. Yesus kena yang verberatio. Jadi bahkan di sini super keras, daging sobek, tulang remuk. Tulang juga harus diremukkan nanti, dipatahkan pada waktu disalibkan dan disalibkan sampai tewas, dan ini semua jenis kriminal berbahaya di situ. Barabas ini sebenarnya jatahnya dia. Tapi porsi itu akhirnya direngkuh oleh Yesus. That is the great love of Jesus Christ. To Barabbas and represent kita sebetulnya. Jadi kita yang dirangkul. Pada waktu Barabbas dibebaskan, Yesus memberi punggungnya, di verberatio, dibantai. Inilah kita, gerejanya, church di sini. Seperti tangan saya melindungi Meg, Kristus melindungi kita. Orang berdosa seperti Barabas, saudara dan saya. Kita jahat mulutnya, jahat pikirannya, jahat tindakannya, tidak setia melayani Tuhan. Tidak percaya, sering meragukan firman, sering malas melayani dan seterusnya. Yesus rengkuh. Dia biarkan penghukuman itu, dia tanggung di punggungnya. Sampai tercabik. Itu saking peran The Passion of the Christ menerjemahkan verberatio ini. Dan ada penulis buku yang dia mau melihat kacamata membaca Injil dari perspektif orang Kristen Palestina. Dia menuliskan begini, bahkan bukan hanya orang Palestina yang menulis, di slide yang berikutnya, orang Romawi itu sendiri mengakui bahwa hukuman pada zaman itu dengan cara disalib itu lebih berat atau lebih kejam, lebih kecil, lebih busuk kondisinya daripada hukum dipenggal. Ini gaya Timur Tengah, gaya orang-orang di Palestina. Ditataran cas dipenggal itu. Lepas kepala, dan ini selesai. Cas, sama dengan seperti hukum ditembak kan, selesai. Kemudian yang kedua kita melihat dengan cara dibakar. Kita lihat Polikarpus dalam sejarah gereja, bahwa gereja itu pernah mati dibakar karena imannya kan. Para martir zaman dulu. Jadi ngeri-ngeri siksaan zaman dulu. Kalau kita lihat zaman sekarang memang ada yang disuntik, ada yang mungkin pakai masker gini ya, kasih racun tosus, innalillahi gitu. Aman santai gitu. Itu serem. Nah, yang terakhir memang dengan cara disalib ini, bahkan dengan cara disiksa ya seperti gladiator gitu, dengan singa dan pas segala macam kurang serem dengan cara seperti verberatio itu tadi, dengan cara dibantai dan bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah penderitaan Kristus buat saudara dan saya. Nah, kalau kita membayangkan seperti saya tadi pakai gambar ini juga tomat, kita kepengen situasi kita sangat ideal. Tuhan Yesus juga ideal. Selayaknya, sepantasnya, wong dia adalah Allah yang Maha Kuasa, sang pemberi hidup kok dia dibunuh. Dia yang berkuasa kok malah dibuat powerless, diikat segala macam. Dia sang kebenaran kok malah diadu dengan sing kriminal. Kita suppose berpikir bahwa Yesus itu harusnya seperti tomat yang di dalam kulkas. Cool, ruang ideal, terjadi pengawetan. Kita juga kepengen iman kita juga seperti itu. Kita juga kepengen usaha kita, karena kita tiap hari doakan usaha kita. Sebelum kita buka toko kita doakan, kita juga doakan anak kita juga doakan tetangga kita. Kita juga kepengen pada waktu ikut Tuhan, semakin hidup Tuhan semakin diberkati, semakin indah, semakin nyaman, karena diproteksi oleh Tuhan. Seperti tomat di kulkas. Kalaupun pada waktu ada waktunya dia busuk, tetapi lebih lama busuknya daripada tomat yang di luar kulkas. Kita kepengen hidup kita begitu. Kita juga kepengen Yesus seperti itu. Tapi faktanya Markus 5 itu mengatakan berbeda. Dia disiksa, dia dicambuk, dia ditikam lagi di dalam. Kalau Matius mengatakan lambungnya ditusuk nanti itu.
Seperti tomat yang harus diiris, dibelah untuk masakan kita. Entah nanti mau jadi pizza hut kek, mau jadi sambal. Kita nggak tahu tapi diiris dulu. Itulah the suffering of Christian faith, the suffering of Christ disciples. Penderitaan iman Kristen, penderitaan murid Kristus. Kita diiris. Tetapi ketika Yesus dilakukan begitu untuk menyenangkan banyak orang, sama seperti tomat untuk mengenyangkan orang yang makan, nanti hasil dari masakan yang diolah seperti apa. Sometimes atau probably many times, kadang-kadang atau sering, hidup kekristenan kita untuk memuaskan hasrat orang lain. Bisa jadi, tapi tidak masalah. Dan bahkan kita lihat sampai yang terburuk sekalipun, kalau kita lihat tomat, ini ada 2 gambaran yang terakhir itu, jatuh ke tanah. Sama seperti Yesus nubuatkan dirinya sendiri tentang kematiannya. Benih kalau tidak jatuh dan busuk ke dalam tanah terkubur, dia tidak akan tumbuh lagi dan akan mengeluarkan benih yang baru. Itu sebenarnya bukan hanya sebongkah tomat, tapi 1 butir biji tomat saja yang tumbuh ke dalam tanah, yang jatuh ke dalam tanah terkubur, itu menandakan seperti Kristus. 1 orang saja, seperti kata Paulus. Dia mati bagi kita dan nanti tumbuh kehidupan, bahkan his body, gerejanya, kumpulan orang percaya seperti saudara dan saya. Amin. Kalau tidak terjadi itu, maka tidak akan ada gereja hari ini, tidak akan ada kepercayaan hari ini, dan tidak akan ada pengharapan masa depan. Itu sebabnya Bapak Ibu, walaupun dia diperhadapkan dengan kuasa dari manapun, dia sang kuasa itu membiarkan dirinya terbelenggu dan terdiam. Dia yang sempurna, yang suci, spotless atau sinlessness, dia dijajarkan dengan kriminal itu, dia juga tetap tidak berontak, dia terima, dia rangkul itu. Dan dia akhirnya benar-benar mati. Seperti tomat yang akhirnya dia apapun juga. Karena dia untuk memproduce new life, meaningful life, dan glorious life. Yaitu kehidupan saudara dan saya. Bawa konsep pemikiran itu dalam perenungan-perenungan Paskah kita. Perbaharui keimanan kekristenan kita. Yang selama ini mungkin cengeng, ngeluh. Yesus diam. Yesus gak bertindak. No, Yesus sedang melakukan perkara dan sudah melakukan perkara dan akan terus melakukan perkara buat saudara dan saya. Amin. Itu yang Tuhan buat bagi kita. Sehingga saya katakan di sini bahwa penyaliban Yesus adalah tindakan keji dari penguasa jahat, namun di balik itu tindakan kasih dan pengorbanan yang terbesar dari Allah kepada manusia dinyatakan. Yesus rela memberi nyawanya untuk menebus kita dari segala dosa kita dan kebinasaan kekal. Salib sebagai simbol hukuman yang dipakai bangsa Romawi menjadi titik simpang. Apa maksudnya titik simpang? Titik balik. Ya, suatu kenyataan hidup baru yang bermakna karena memiliki nilai kekal tentang kasih dan pengorbanan Allah yang terbesar dalam hidup kita. Mari dengan sikap iman baru seperti ini kita maju bertumbuh. Dan saat yang berikutnya, hidup baru di dalam Yesus Kristus ini merupakan alasan bagi kita untuk mencari kebenaran dan sukacita di segala tempat, di segala keadaan, bahkan selama-lamanya. Mari kita sebagai orang Kristen bersikap demikian, karena ini merupakan calling bagi kita untuk menjalani kehidupan lebih baik, yang penuh cinta, melawan kebencian itu, yang penuh kasih, melawan kehambaran dunia, yang penuh pengertian, melawan apatisme dunia, ya, dalam menghadapi berbagai tantangan sekalipun. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita perbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa di dalam kekristenan, hanya di dalam kekristenan kita melihat bahwa permainan kekuasaan itu menjadi alat perlawanan ketika dilakukan dengan diam. Kejahatan yang dituduhkan kepada kita, ternyata itu menjadi cara Tuhan merengkuh kita untuk membebaskan kita dan membenarkan kita. Dan kematiannya, malah di situ menjadi titik simpang untuk awal kehidupan baru kita ke depan. Bisa nggak saya disiapkan? Karena salibmu